Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester kelas 9 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Negara di kawasan Timur Tengah didominasi oleh lahan kering dan tandus, sehingga sulit dijadikan sebagai lahan pertanian. Namun negara-negara di kawasan ini cenderung memiliki pendapatan yang tinggi, seperti Arab Saudi dan Yordania. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah titik-titik. A. Banyak mengembangkan tenaga nuklir. B. Kegiatan wisata gurun. C. Kaya akan sumber daya alam migas. D. Peternakan hewan unta. Jawaban yang tepat adalah karena kaya akan sumber daya alam migas. Jawabannya adalah yang C ya. Nah, kawasan Timur Tengah meliputi negara-negara yang berada di wilayah Asia bagian barat, daya, dan Afrika bagian utara. Sebagian besar wilayah ini memiliki kondisi lahan yang kering dan juga tandus. Namun, negara di kawasan ini umumnya memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh proses geologis yang terjadi di kawasan ini, di mana sebagian besar batuan yang berada di sana adalah batuan karbonat yang tersusun dari hasil sedimentasi sisa-sisa hewan laut. Sisa-sisa hewan laut ini mengalami proses menjadi minyak bumi karena mengadakan tekanan tinggi dan panas dari dalam bumi. Cadangan minyak bumi yang tinggi menjadikan sebagian negara di kawasan Timur Tengah memiliki pendapatan yang tinggi. Soal nomor 2. Salah satu negara maju yang ada di benua Asia adalah Jepang. Faktor yang menjadikan negara ini menjadi negara maju adalah titik-titik. A. Angka harapan hidup tinggi. B. Angka mortalitas rendah. C. Kegiatan ekonomi berfokus pada pertanian. D. Angka pertumbuhan penduduk tinggi. Jawaban yang tepat adalah karena angka harapan hidup yang tinggi. Jawabannya adalah yang A. Nah, pembahasannya, negara Jepang merupakan salah satu negara maju yang berada di benua Asia. Beberapa faktor yang menjadikan Jepang dikelompokkan sebagai negara maju sebagai berikut. 1. Angka pertumbuhan penduduk rendah. Terus juga kegiatan ekonomi berfokus pada kegiatan industri dan jasa. Yang ketiga, angka harapan hidup tinggi. Dan yang keempat adalah kualitas sumber daya manusia tinggi. Soal berikutnya nomor 3. Saat ini kegiatan distribusi barang dari suatu negara ke negara dapat dilakukan dengan mudah. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah titik-titik. A. Adanya pajak bea cukai. B. Topografi muka bumi yang beragam. D. Laut yang luas. C. Laut yang luas. D. Angka transportasi yang memadai. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu alat transportasi yang memadai. Pembahasannya, salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya interaksi keruangan di dunia adalah karena adanya kemudahan transfer. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah untuk mencapai wilayah lainnya dalam perpindahan ruang, baik manusia, informasi, atau barang. Oleh sebab itu, masalah jarak, transportasi, infrastruktur, dan biaya sangat berpengaruh dalam hal ini. Saat ini, kegiatan distribusi barang-barang perdagangan di dunia dapat dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Hal ini dapat disebabkan karena adanya alat transportasi dan juga infrastruktur yang memadai. Contohnya adalah keberadaan kapal laut yang secara efektif dapat membawa barang perdagangan dari suatu negara ke negara lain dengan jumlah banyak, atau keberadaan pesawat terbang yang dapat memindahkan barang perdagangan dalam waktu yang juga cepat. Soal berikutnya nomor 4. Mesir dikenal dengan peninggalan sejarah, diantaranya ialah Sphinx dan piramida. Negara Mesir terletak di kawasan Afrika titik-titik. A. Utara. B. Tengah. C. Timur. D. Barat. Jawabannya adalah terletak di daerah Afrika Utara. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, dalam peta dunia, negara Mesir terletak di benua Afrika, atau lebih khususnya di Afrika Utara dengan ibu kota Kairo. Soal berikutnya nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5,
Masuknya produk dari negara asing dapat menyebabkan kegiatan industri dan juga produk lokal menjadi lemah karena memiliki daya saing yang rendah. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah titik-titik. A. Menghentikan impor barang dari luar negeri. B. Tidak melakukan interaksi dengan negara lain. C. Menghentikan ekspor barang dalam negeri. D. Mencintai dan membeli produk dalam negeri. Jawaban yang tepat adalah yang D, itu dengan cara mencintai dan membeli produk dalam negeri. Interaksi antar negara menyebabkan produk dari negara lain dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Hal ini dapat menyebabkan produk dari dalam negeri menjadi melemah dan kalah saing jika konsumen beralih membeli produk keluar tersebut. Oleh sebab itu, salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mendorong perekonomian dan kegiatan industri dalam negeri. Selain itu, pihak industri lokal pun harus terus meningkatkan kualitas dan pemasaran produknya agar tetap bisa bersaing dengan produk luar. Soal berikutnya nomor 6. Berdasarkan data geologi, bagian barat benua Afrika atau Teluk Guinea pernah bergabung dengan titik-titik. A. Bagian timur benua Amerika Selatan. B. Bagian timur benua Amerika Utara. C. Bagian barat benua Amerika Selatan. D. Bagian barat benua Amerika Utara. Jawaban yang tepat adalah terletak di bergabung dengan bagian timur benua Amerika Selatan. Para ahli geologi telah mencatat kesesuaian yang akurat dalam bentuk dan geologi antara pantai Afrika di Teluk Guinea dan pantai Brasil di Amerika Selatan. Mereka memiliki bukti-bukti bahwa Afrika dahulu merupakan pusat dari superbenua yang disebut juga dengan Pangea. Soal berikutnya nomor 7. Tidak semua warga di benua Asia adalah keturunan ras Mongoloid dan Negroid. Ada juga orang Asia yang berkulit putih. Orang Asia tersebut tinggal di kawasan Asia titik-titik A utara, B tengah, C barat, D selatan. Jawaban yang tepat adalah terletak di kawasan Asia, kawasan Asia Tengah. Jawabannya adalah yang B. Nah, ras-ras yang dominan misalnya di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara didominasi oleh ras Mongoloid atau berkulit kuning. Di wilayah Asia Utara dan Asia Tengah, Asia Rusia didominasi oleh ras Kaukasoid atau ras Eurofoid berkulit putih. Dan di wilayah Asia Barat dan Asia Selatan terdapat ras Negroid atau berkulit hitam. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 8. Pernyataan berikut yang paling tepat berkaitan dengan daerah pertanian di benua Asia adalah titik-titik. A. Sebagian besar berbentang gurun. B. Merupakan lahan subur. C. Banyak terletak di lembah sungai karena sangat subur. D. Paling besar ada di lembah sungai Saufraya, Irrawaddy, dan Mekong di kawasan Asia Tenggara. Jawaban yang tepat adalah banyak terletak di lembah sungai karena sangat subur. Jawabannya adalah yang C. Nah, wilayah Asia terkenal sebagai daerah pertanian yang subur. Daerah pertanian yang baik yaitu terdapat di lembah sungai Gangga dan Brahmaputra atau India, lembah sungai Indus, Pakistan, lembah sungai Eufrat dan Tigris atau Irak, di Irak kawasan pantai timur Tiongkok terdapat lembah sungai Hung Ho dan sungai yang Tisi serta terdapat hamparan tanah los yang subur serta lembah sungai Saufraya, Irrawaddy, dan Mekong di kawasan Asia Tenggara. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 9 ya. Nah, wilayah Siberia di bagian utara benua Asia memiliki bentang alam berupa titik-titik. A. Pegunungan, B. Plato, C. Dataran rendah, D. Dataran tinggi. Jawaban yang tepat adalah terletak di dataran rendah. Jawabannya adalah yang C. Wilayah bagian utara benua Asia mencakup sebagian besar Siberia dan wilayah Asia Tengah sebelah barat merupakan dataran rendah yang berupa stepa, tundra, dan gurun pasir. Soal berikutnya nomor 10. Wilayah benua Asia yang beriklim sangat kering terletak di A. Wilayah Arktik,
B. Laut Aral. C. Pegunungan Hindiakus. D. Basin Tarim. Jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 10 adalah Basin Tarim. Jawabannya adalah yang D. Benua Asia mempunyai perbedaan iklim yang ekstrim, ada di wilayah yang beriklim panas terik, tetapi ada juga yang beriklim sangat dingin atau wilayah Arktik. Ada juga yang beriklim hujan deras akibat pengaruh muson, tetapi ada yang beriklim sangat kering seperti di Basin Tarim. Baik, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.